Oh, ini digempel-gempeli gitu, sekepal-sekepal. Ya, sekepal aja. Iya. Nah, mendidih. Kalau mau merebus harus nunggu airnya mendidih. Kalau enggak meleketrek. Jadi bikin ininya selera. Biasanya ada yang lebih tipis gitu kan. Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang lebih tipis. Ini yang sudah di bentuk udah. Oh, jadi baliknya sekitar setengah menit lah ya barusannya. Kalau kelamaan lengket. Ini udah setengah matang ya. Ya udah tenteng ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan makanan khas Desa Donorejo, makanan jadul, makanan legendaris. Ini namanya gembel. Nah, ini unik banget ini. Ini udah jadi, ini panas-panas. Ini kebetulan ini suasana rintik-rintik hujan. Namanya ini di daerah ketinggian. Jadi kalau sore-sore gini makan yang panas-panas, makan gembel yang panas-panas ini udah pas banget, ditemani dengan teh panas. Ini luar biasa. Ini saya alhamdulillah disuguhi oleh Pak Didi. Ini Pak Didi juga kebetulan perangkat Desa Donorejo, tepatnya sebagai kepala seksi pemerintahan Desa Donorejo. Jadi makanan gembel ini ternyata di sini ini mah udah makanan tradisi turun temurun dari nenek moyang kita ya Pak Didi ya. Dan di sini ini unik sekali. Nah, nanti saya tayangkan juga cara pembuatannya. Ini seperti apa? Dan di sini ini tiap hari di hampir setiap rumah itu makanan utamanya nih, bukan makanan utama, makanan bisa dikatakan makanan wajib itu adalah gembel. Jadi setiap hari, hampir setiap hari Pak Didi ya? Hampir setiap hari. Bikin sendiri, kalau nggak bikin sendiri di warung-warung itu banyak? Banyak ya. Jadi tentang gembel ini seperti apa sebenarnya Pak Didi? Maksudnya biar Pak Didi yang cerita, saya seperti biasa, saya yang bagian makan, Pak Didi yang cerita. Monggo Pak Didi. Jadi gembel ini makanan khas desa kami, Desa Donorejo, yang sudah sejak nenek moyang kami ini sudah dikonsumsi gembel ini. Jadi sebagai makanan khas di Donorejo. Jadi gembel ini kan berasal dari padi ketela pohon atau padi budin, singkong ya. Nah, ini yang padinya itu sudah dihaluskan, kemudian dicampur dengan bumbu, kemudian dikasih tempe di dalamnya. Ini khasnya makanan ini kan ada tempenya ini, tempe yang dikasih di gembel ini. Nah, ini kemudian digoreng dan memang sangat tepat sekali, sangat cocok sekali ketika rintik-rintik hujan seperti ini makan gembel ini yang masih hangat kayak gini. Nah, ini di acara-acara keluarga seperti ada acara hajatan, tahlilan, pengajian ataupun acara apa, biasanya disuguhi gembel ini oleh pacitane gembel. Tetapi sebagai warga Donorejo hampir setiap hari konsumsi gembel. Kalau nggak makan gembel itu nggak lego gitu loh. Nah, jadi memang makanan setengah wajib yang namanya gembel itu. Ya. Di warung-warung juga ada penjual gembelnya itu sudah ada. Setiap hari mesti standby di situ ada gembel. Jadi memang makannya juga harus panas-panas Pak ya? Ya lebih afdolnya. Memang baru diangkat dari gorengan mulur. Ya, ini. Jadi kalau namanya padi itu kalau udah dingin ya keras gitu, alot gitu, bulet. Kalau di tempat lain tempe itu ya ditepungin pakai tepung terigu. Nah di sini ini aneh nih, unik. Tapi bagi masyarakat Desa Donorejo dan sekitarnya, makanan ini udah biasa banget. Ini udah familiar banget. Tentunya bagi yang merantau, bagi yang sudah tinggal di Desa Donorejo, makanan gembel ini nggak asing banget. Dan pastinya pasti ngangenin karena ini makanan dari kita lahir aja udah ada namanya makanan gembel ini. Gembel, ya. Aduh, makasih banget ini Pak Didi dan istrinya, kebetulan istrinya Pak Didi ini betul-betul bikinnya ini sepenuh hati. Jadi sepenuh hati dan penuh dengan cinta dengan Pak Didi tentunya. Ya otomatis itu. Jadi memang bisa ini apa namanya mulur ya, karena ini bisa mulur. Karena masih hangat, memang cocok sekali.
sambil mendengarkan suara kambing yang sudah mau minta makan juga. Jadi kambing ini kalau sore ini suaranya udah pada saut-sautan. Ini sebelah sana kandang, sebelah sana juga kandang. Udah sore gini udah saut-sautan. Jadi bisa ditambahkan juga bahwa desa Donorejo ini merupakan salah satu desa, bisa dikatakan desa kambing, karena jumlah penduduk dengan jumlah kambingnya itu lebih banyak kambingnya. Pak Didik, jadi berapa jumlah penduduk sini sekitar berapa, Didik? 3.600 Jumlah penduduk. jumlah penduduknya. Kambingnya? Kambingnya mungkin kalau 6.000 sekitaran 6.000-an. Karena satu keluarga itu ada yang pelihara lebih dari 5. Jadi 2 kali lipat Jumlah penduduknya. dari jumlah penduduknya. Jumlah kambingnya itu 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Dan kambingnya ini bukan kambing biasa gitu. Ini kambing PRS Kaligesing atau bisa disebut Etawa peranakan India. Nah, ini yang daerah Kaligesing ini memang rata-rata miaranya itu adalah kambing PRS Kaligesing. Itu udah punya ras sendiri, keren banget. Pokoknya Kaligesing ini luar biasa, udah punya ras sendiri, PRS Kaligesing. Atau lebih populernya Etawa peranakan India. Enak banget. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe, dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Ikutin terus tayangan-tayangan kami yang insya Allah sangat menarik, unik, makanan-makanan jadul yang jarang ditemui. Dan kita mungkin bagi masyarakat Donorejo makanan seperti ini udah biasa sekali, tapi bagi masyarakat luar Donorejo termasuk saya yang masih satu kabupaten dengan Donorejo ini nggak pernah namanya nemu makanan gembel seperti ini. Kalau tempe biasa, tapi pakai tepung terigu biasanya, bukan pakai pati. Apalagi masyarakat yang luar Purworejo, saya yakin nggak menemui namanya makanan gembel seperti ini. Dan itu tadi, kalau namanya di sini ini jumlah kambingnya ini 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Ini suara-suara kambing seperti ini udah nggak asing lagi. Ini udah sangat familiar lah, menyatu banget dengan warga. Pak, untuk harga kambing PRS Kaligesing ini rata-rata berapa, Pak? Kalau umuran 3 bulan 4 bulan itu ya sekitar 5 juta. Itu yang rata-rata yang untuk apa namanya untuk indukan. Tapi kalau yang kelas kontes memang sudah puluhan juta itu memang. Jadi kalau yang kelas biasa ini tetap diambil dagingnya atau apa, Pak? Daging, arahnya ke daging. Ke daging dan sama ke susu. Jadi kambing PRS Kaligesing atau Etawa peranakan India ini ada berapa tipe, Pak? Jadi A, B, C, D. Oh, yang tipe A ya jelas, yang itu yang kelas kontes, Pak ya. Kontes ya. Itu harganya bisa nyampe ratusan juta. Ya. Bahkan yang namanya kambing gondes itu punya Pak Sukis tuh, Desa Pandanrejo. 2 ekor itu 550 juta, kan luar biasa banget gitu. Tapi untuk yang di bawah-bawahnya ya ada yang sekitar 15, 20, ada yang 10. Kalau yang biasa, kelas biasa, harga dewasanya 5 juta. 5 juta. Udah sama. Kalau yang kelas kontes jelas lebih mahal dari harga sapi atau kerbau. Ya. Oke, sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya yang insya Allah unik, menarik, dan langka ya. Jadul, makanan-makanan jadul seperti ini. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini proses pembuatan kue gembel. Nah, ini bumbunya. Bumbunya tadi apa aja nih, Mbak? Bawang putih sama garam. Bawang putih, garam aja. Ada yang dikasih kemiri juga ya? Ada selera. Cuma selera. Ini yang masak ini istrinya Pak Didik ini. Pak Didik Basroni. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing. Jadi kita mau bikin kue gembel ini, bahannya ya ini padi. Ini padi singkong ya? Iya. Padi singkong ini. Kemudian tempe. Ini bumbunya ini Dihaluskan dulu. dihaluskan atau diulek.
meskipun ada di daerah lain, tempat lain, tapi tidak sama ya. Masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Kalau di tempat lain ini namanya ada tempe tepung, tapi biasanya ya tepung terigu, bukan tepung pati. Kalau ini pati di sini namanya gembel. Jadi gembel itu besarnya ya segini. Jadi gembel itu dari bahasa segegem lah. Itu makanya namanya gembel. Ini pati nih. Ini pati dari khas Kemiri ternyata ini. Cuma dari Kemiri ini khas pati aja. Halus sampai halus. Kalau masih ini kan bisa meletus nanti kalau digoreng. Harusnya kalau mau enak lagi ditambah parutan kelapa. Kelapa muda atau tua, Mbak? Sembarang tua bisa, udah bisa. Jadi mecah patinya itu, ini tempatnya namanya tampah ini. Kalau di sini namanya apa nih, Mbak? Eblek. Eblek. Ya sama sih, tahu eblek tapi. Nah, ini proses untuk nguleni pati yang sudah dihancurkan tadi. Nanti ngambil pati ininya sebagian direbus. Oh, ini digempel-gempeli gitu, sekepal-sekepal. Iya. Tadi udah gempel terus dihancurkan, kenapa digempeli lagi gitu, Mbak? Nanti nek rebusnya kayak ini, biasanya nanti menghaluskan susah. Oh. Panas itu. Diambil sebagian, Diambil sebagian, lalu kita sudah mendidih. Kalau mau merebus harus nunggu airnya mendidih. Kalau enggak meleketrek. Meleketrek itu jemek. Hancur. Jadi nyemplunginnya kalau sudah airnya mendidih. Berapa menit ini, Pak, kayak gini? Berapa ya, Pak? 5. Enggak sampai lah. Gini aja. Ini bumbu yang halus yang udah di bawang putih sama garam tadi. yang udah dihaluskan, dicampur di sini. Lah kenapa yang tadi nggak dikasih bumbu, Mbak? Yang Nanti barusan direbus? ininya kan sudah di sini. Nih. Nanti enggak keasinan. Jadi nanti yang itu yang habis direbus itu masukin ke sini. Iya. sebagai lemnya. Sebagai lemnya. Untuk menggempalkan, apa menggempalkan? Jadi untuk merekatkan ini, Mbak, ya. Ini bisa direbus, ini kebetulan direbus, tapi bisa juga cara lain digoreng. Digoreng. Ini diangkat ya, tadi udah direbus sekitar 5 menitan. Perekat, sebagai perekatnya. Diuleni ini namanya ya. Diuleni ini ya mencampur, adukkan antara tadi tepung yang sudah ada bumbunya dengan yang sudah direbus. tepung yang sudah direbus. Sudah kalis. Harus sampai kalis namanya ya? Kalis. Kalis kan? Udah betul-betul udah ulet campur. Tekan goreng ini. Yo iya tekan makan nih bar. Ini plastik aku baca sih.
Ini sudah oke ya, udah siap untuk digoreng ya. Nah ini tempenya ya, dibuka. Tempe udah jadi juga nih yang Nah, dipotong paling segini. kecil-kecil. Tapi tempenya belum terlalu tua banget ini. Memang seperti itu. Yo tergantung ada tempenya. Bisa yang tua. Enggak masalah tuh ya. Kalau mau gurih dikasih garam, kalau enggak ya cukup gitu aja. Gini. Oh, dibulet-buletin itu aja. Gepeng. Gepeng. Ini walaupun sederhana tapi unik dan khas desa Donorejo ini. Bahannya dan cara bikinnya juga tidak terlalu sulit. Tapi ya inilah khasnya di sini. Ada tempe di dalamnya. Memang sengaja tempenya nggak terbungkus semua? Nanti kalau terbungkus kan tadi nggak ada angin-anginnya bisa meletus ini kan? Jeblok. Ini buat angin-angin itu. Biar buat ngempos. Ngempos. Ini bikin ininya selera. Biasanya ada yang lebih tipis gitu kan? Ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang lebih tipis. Ini yang sudah di bentuk, udah dibalut tempenya dengan padi tadi, padi yang sudah direbus dan dibumbuin. Selera. Besar kecilnya selera ya. Tapi umumnya besarnya segini. Kalau di warung lebih gede. Lebih besar lagi. Lebih besar, lebih tipis. Tapi tingkat kematangannya mungkin enakan ngelenis yang tipis ya Mbak ya. Tapi kalau tipis, kalau udah dingin itu bulat, nggak bisa dimakan. Ini makannya harus anget-anget. Oke. Nah ini persiapan untuk masak. Nah ini udah siap untuk digoreng. Gembelnya. Proses gorengnya apakah lebih lama Mbak kalau padi ini Mbak? Enggak sih. Berapa menit? 5 menitan? 5 menit. Oh, jadi baliknya sekitar setengah menit lah ya Pak Jan. Kalau kelamaan lengket nggak bisa dibalik, nempel ke wajannya. Ininya pada nempel juga, gembelnya. Satu sama lain itu gandeng. Nggak bisa misah-misah gitu. Ini udah berbentuk ini. Ini udah setengah matang ya. Nanti matangnya agak kecoklatan atau memang masih putih seperti ini? Itu selera. Kelamaan gosong. Oke, udah tenteng ke.